Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jelang tahun pemilu 2024, sejumlah nama dinilai memiliki elektabilitas cukup tinggi untuk dicalonkan dalam kontestasi nanti. Ya, dalam survei preferensi politik masyarakat menuju pemilu 2024 yang dibuat Carta Politika Indonesia, terlihat nama Ganjar Pranowo masih memimpin suara para koresponden sebagai pilihan pemimpin Indonesia berikutnya. Ya, survei itu pemirsa digelar dalam periode 29 November hingga 6 Desember 2021. Nama Ganjar Pranowo masih mendominasi dalam hal elektabilitas 10 nama, di mana dirinya mengantongi 28,2% suara koresponden. Ganjar mengalahkan Prabowo Subianto di posisi kedua dan Anies Baswedan di posisi 3. Tidak hanya itu, nama Ganjar juga mendominasi di salah satu sektor simulasi 3 pasangan, di mana dirinya dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Meski begitu, Prabowo Subianto terus menempel cukup ketat dalam simulasi banyak nama. Sementara itu, nama Sandiaga Uno terlihat mendominasi pilihan responden pada pertanyaan terkait dengan calon wakil presiden. Pemirsa, dari nama-nama seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan itu sudah sering muncul di urutan teratas lembaga-lembaga survei. Namun belakangan ini juga muncul nama putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka yang mencuri perhatian publik. Apakah memang akan ada nama baru yang muncul di kontestasi Pilpres 2024 nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang sudah terhubung melalui sambungan televideo. Selamat pagi, Mas Yunarto. Selamat pagi, halo. Ya, terima kasih Mas Toto sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mas Toto, kalau kita melihat berbagai lembaga survei termasuk juga Carta Politika, 3 nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan nampaknya merajai bursa Capres 2024. Apa sebenarnya yang mempengaruhi 3 nama ini mendominasi di berbagai lembaga survei, Mas Toto? Ya, memang kalau kita lihat 6 bulan terakhir, jauh sekali ya 3 nama ini, terutama 2 nama ya. Kalau saya lihat sebenarnya Ganjar Pranowo dengan Prabowo itu jauh juga di atas Anies Baswedan. Lalu kemudian lompat lagi di bawah 2 digit ada nama seperti Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil. Kalau pertanyaannya kenapa, paling mudah menjelaskan Pak Prabowo, karena Pak Prabowo sudah 3 kali maju, sekali sebagai cawapres, 2 kali sebagai capres. Tentu saja modalnya besar, dia punya captive market lah, kira-kira seperti itu. Walaupun kalau dikatakan apakah ini cukup tinggi, jauh turun dibandingkan dengan modal yang dia miliki di pemilu 2014-2019 di atas 40%. Lalu kenapa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bisa angka yang cukup tinggi? Saya pikir sesederhana bahwa kedua sosok ini yang dianggap paling mewakili 2 kubu pemilih yang bertarung dalam 2 kali pemilu kemarin ya. Ganjar Pranowo mungkin dianggap sebagai sosok yang paling representatif meneruskan kepemimpinan Jokowi. Anies Baswedan baliknya dianggap simbol dari barisan anti Jokowi, dan kedua-duanya kebetulan memegang jabatan kepala daerah yang kita tahu lebih banyak mendapatkan panggung, terutama dalam konteks situasi pandemi. Belum lagi banyaknya pemilih muda yang saya pikir mungkin lebih merasa cocok dengan gaya komunikasi dan apa ya, ini kan simbol dari pemimpin yang meritokratis gitu ya, dari bawah jadi DPR seperti Ganjar dan kepala daerah. Anies pernah jadi menteri walaupun dipecat, tapi kemudian menang lagi di pilkada. Saya pikir kriterianya kemudian memenuhi apa yang dianggap ideal oleh anak-anak muda yang dominan dalam pemilu 2024 nanti. Ya, ada yang menarik dari poin Mas Toto tadi bahwa Ganjar Pranowo ini adalah simbol penerus Jokowi dan Anies justru penerus penerus anti Jokowi begitu. Nah, tapi kalau bicara soal 2 orang ini, 2 tokoh ini, mereka akan selesai Ganjar Pranowo di 2023 masa jabatannya, sementara Anies di 2022. Ada masa jeda waktu hingga 2024. Apa kira-kira yang bisa mempertahankan masyarakat mendukung para kedua tokoh ini, Mas Toto? Iya, saya pikir kalau ditanya apakah ini merugikan atau menguntungkan ya masa jabatan yang berakhir sebelum mereka kemudian menjadi seorang bakal calon presiden, saya melihatnya malah menguntungkan. Karena ketika mereka masih menjadi
seorang gubernur, ruang gerak mereka untuk bergerak di luar daerahnya tidak mungkin terjadi. Untuk berbicara mengenai konsep negara sulit gitu kan. Makanya kemarin kalau kita lihat Anies Baswedan sampai harus membuat kerjasama BUMD lintas provinsi sebagai bentuk justifikasi buat dia untuk keluar kota, berbicara mengenai hal-hal lain selain DKI misalnya gitu kan. Dan ketika tidak lagi menjadi gubernur malah bebas. Nanti kan biasanya adalah polanya diundang dalam sebuah acara datang sambil menyapa relawan-relawan yang kemarin-kemarin nih sudah melakukan deklarasi dari berbagai macam daerah. Jadi saya pikir masing-masing calon, entah itu Ridwan Kamil dari Jabar, lalu kemudian Anies Baswedan DKI, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah sudah mempersiapkan tanda kutip minimal tim sesnya lah atau para relawannya kondisi tersebut bahwa acara-acara akan dibuat dan kemudian bisa menyapa relawan yang sudah deklarasi. Dan di situ maka mereka sudah mulai bisa berbicara mengenai konsep negara. Jadi menurut saya itu malah akan lebih menguntungkan karena ruang geraknya akan lebih besar untuk berkampanye. Baik, Mas Toto, kita tinggalkan 3 nama tadi, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Tapi ada nama-nama lain lagi di bawahnya, seperti misalnya Ridwan Kamil, kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Sandiaga Uno yang mungkin memang perolehan hasil surveinya masih sekitar di 5 dan 4%, bahkan ada yang di bawah 2%. Tapi apakah nama-nama ini kemudian punya kans juga untuk bisa menyusul 3 nama ini, mengingat waktunya masih ada 2 tahunan? Waktunya masih 2 tahun ya, apapun masih mungkin terjadi. Tapi kalau kita lihat dari tren suara dari beberapa lembaga survei yang kredibel juga selama 6 bulan terakhir memang sepertinya udah terbagi ya, divisi kelas papan atas dengan divisi papan kelas menengah. Saya harus mengatakan secara realistis nama-nama seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, termasuk AHY itu lebih mungkin menjadi sosok cawapres. Termasuk misalnya Erick Thohir, Kofifa, itu nama-nama yang lebih mungkin menjadi faktor komplementer cawapres dari 3 nama besar tadi. Nah, tapi balik lagi, survei ini kan hanya membaca arus perilaku pemilih. Padahal kita tahu dalam sistem yang kita miliki, terlepas kontroversial atau tidak, nanti ada presidensial threshold. Nama-nama yang tinggi tadi harus menghadapi ujian terlebih dahulu, lolos nggak tuh mendapatkan tiket dari partai. Nah, yang menariknya lagi kan adalah nama-nama yang tinggi tadi, kecuali Pak Prabowo gitu ya, itu kan kebanyakan bukan pemilik partai. Sehingga bukan tidak mungkin terjadi skenario yang lain, nama mereka digagalkan dan kemudian konstelasi bisa akan berubah. Ya, masih akan panjang perjalanan dan dinamika yang terjadi menuju Pilpres 2024. Mas Toto, kalau kita lihat di 2024 bukan hanya Pilpres, tapi juga ada Pilkada. Nah, ada nama, ini adalah Gibran Rakabuming Raka yang diprediksi mungkin juga naik kelas dari wali kota ke gubernur, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Mas Toto sendiri ngeliatnya bagaimana? Iya, memang seminggu ini terlihat mulai muncul ya nama Gibran, satu di Pilkada Jateng, satu di Pilkada DKI, 2 variabel ya. Gibran kan bisa kita lihat secara top down dia anak presiden sehingga menarik untuk dibahas, atau secara bottom up juga dia berhasil sudah menjadi wali kota. Pertanyaannya kan kenapa tidak kemudian coba diajukan seperti ayahnya, wali kota menjadi gubernur, bahkan ada yang kemudian berandai-andai menjadi presiden. Yang pasti menurut saya Gibran belum pada level untuk menjadi capres atau cawapres kalau kita bicara 2024. Masih jauh. Jangan paksa atau karbit dia untuk masuk ke gelanggang yang belum dia lewati masa ujian di level-level sebelumnya gitu. Tapi kalau untuk menjadi seorang gubernur, saya pikir masuk akal. Malah secara meritokratis kan harusnya yang kita jagokan menjadi seorang cagup itu kan adalah sosok yang sudah menjadi wali kota. Adulah para wali kota dan bupati yang berhasil misalnya kan. Nah, kalau pertanyaannya lebih cocok atau lebih pantas ada di Jateng atau di DKI, saya hanya bisa mengatakan lebih realistis dan lebih mungkin untuk diterima publik itu ketika dia maju di Jawa Tengah. Kenapa? Karena faktor darah biru itu ketika maju di DKI yang kebanyakan pemilihnya kritis dan mengkait-kaitkan pertarungan DKI adalah pertarungan nasional, itu malah kemudian membuat darah biru ini menjadi beban, bukan menjadi aset ya, malah menjadi liability. Tantangannya akan menjadi lebih berat, berbeda dibandingkan kalau dia secara realistis maju di Jawa Tengah, mungkin penerimaan publik akan lebih tinggi.
Oke, saya mau menegaskan lagi. Artinya dari ungkapan Mas Toto tadi, kayaknya kalau kita lihat peluangnya Gibran untuk di DKI, nampaknya akan jauh lebih sulit ya Mas, kalau dibandingkan dia maju ke wilayah Jawa Tengah. Iya, karena DKI ini kan orang lihat pada level yang berbeda. Bahkan orang sering menuduh kalau mau maju DKI berarti pengen lompat langsung menjadi capres cawapres. Padahal Gibran kita tahu usianya masih sangat muda dan kita harus lihat juga pengalaman dan apa yang terjadi pada pilkada DKI. Faktor darah biru itu malah kemudian sering dianggap menjadi beban. Orang itu cenderung skeptis kalau udah ada istilah darah biru. Padahal belum tentu orang darah biru itu kan tidak punya kemampuan ya. Dan itu sudah terjadi secara empiris, bisa dibuktikan ketika AHY maju. Orang seringkali melihat malah faktor darah birunya ini yang dilihat secara negatif, bukan kemampuannya misalnya ketika ada dalam debat atau memaparkan narasi. Itu yang menurut saya akan jadi beban buat Gibran. Makanya saya tidak mengatakan pantas tidak pantas, tapi secara realistis kalau dia ingin menang lebih mudah untuk dia maju di Jawa Tengah. Baik, kita bicara lagi soal Pilpres, Mas Toto. Carta Politika beberapa kali memang sudah membuat survei dan kita lihat ada beberapa pasangan yang menjadi pilihan masyarakat. Tapi kalau kita bicara soal 2024, ini kan jalannya masih panjang. Apa yang membuat faktor-faktor suara dukungan dari masyarakat kepada elektabilitas para tokoh dan pasangan ini naik turun? Apa penyebabnya? Iya, kalau kita lihat misalnya kenapa nama Ganjar Pranowo ketika menyalip Prabowo atau katakanlah berimbang, lalu kemudian nama Anies Baswedan walaupun masih jauh di bawah tapi trennya juga naik ya. Ini mengindikasikan sebenarnya kalau kita coba bandingkan lagi dengan data-data yang ada di pemberitaan di media atau nama-nama yang di-mention atau interaksi di sosmed, siapa yang lebih banyak muncul, lebih banyak aktif berkomunikasi, berdialog, itu otomatis akan memiliki panggung jauh lebih besar. Dan Pak Prabowo di situ sangat kurang ya tampil di sosmed, tampil dalam dialog-dialog di media. Dan itu yang menurut saya menyebabkan Pak Prabowo agak seperti kehilangan angin dibandingkan dengan Ganjar dan Anies. Dan ini kan linier ya dengan data pemilih pemuda yang jumlahnya sangat banyak di 2024 menjelang masa bonus demografi menuju 2025 dan 2030. Mau tidak mau calon yang memang berpikir dengan pola pikir anak muda tentang kebaruan, ide progresif dan bergaya komunikasi juga linier dengan gaya anak muda, termasuk masuk ke dalam platform dan instrumen yang memang digunakan oleh anak muda, bukan lagi media konservatif, bukan lagi cara-cara lama berkampanye, itu akan mendapatkan panggung. Jadi kalau kita lihat 5 nama besar ini kan satu-satunya yang gaya komunikasinya dan jarang muncul di dalam sosmed itu hanya Pak Prabowo. 4 sisanya itu sangat aktif. Itu yang menurut saya berpengaruh paling besar dalam konteks kenaikan dan turunnya elektabilitas selama beberapa bulan terakhir. Berarti kesimpulannya adalah engagement kepada masyarakat, terjun langsung, berdialog langsung dengan masyarakat melalui media-media yang saat ini lebih adaptif ya. Terutama anak-anak muda ini yang kemudian juga berpengaruh besar terhadap elektabilitas nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Mas Yunarto.